mahasiswa saja, tidak ada data dosen gitu ya. Ini dashboard. Kemudian di dashboardnya di sini Bapak Ibu untuk mahasiswa, ini mahasiswa saya angkatan 2017 ya. Ini dia semester 7 dan baru aja ini kemarin ujian ya, total SKS lulusnya, IPK-nya sekian, jadi setiap mahasiswa akan tahu gitu. Ini tagihannya 0 karena dia sudah membayar kemarin ya, jadi tagihannya 0 gitu. Nah kemudian Bapak Ibu sebetulnya Sinau ini sudah untuk ini ya pengelolaan skripsi. Sebetulnya sudah dari mulai daftar proposal, ini Bapak Ibu sudah harus menggunakannya, atau mahasiswa diwajibkan atau disarankan harus menggunakan Sinau ini. Kenapa? Karena nanti datanya akan terrecord di sini ya, terrecord di sini dan Bapak Ibu dengan apalagi saat sekarang ini COVID yang kita kuliahnya online gitu ya. Nah, kemudian kita juga pembimbingan menggunakan online. Sebetulnya Sinau ini untuk pembimbingan, kemudian untuk Bapak Ibu Kaprodi, mahasiswa tidak perlu datang ke Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kelola dengan menggunakan ini. Nah, ini program ini kalau Bapak Ibu yang mengajar di Pasca juga ini bisa dilakukan. Jadi kami di sini jenis tugas akhir ini ada disertasi, skripsi, dan tesis. Ini bisa. Jadi ini proposal untuk disertasi, proposal untuk tesis, gitu ya, dan proposal untuk skripsi. Nah, oke. Misalnya ini proposal skripsi. Nah, Bapak Ibu di sini, ketika mahasiswa memasukkan datanya, gitu ya, memasukkan datanya, ini dia default-nya baru. Ya, default-nya baru. Kemudian misalnya di sini tambah. Nah, ini mereka harus mengisi proposalnya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada topiknya, ya topik. Jadi topiknya apa misalnya? Kalau mahasiswa saya misalnya dia di atau di bagian kelembagaan misalnya topiknya kelembagaan. Terus topik Inggrisnya bahasa Inggrisnya apa? Judulnya bahasa Inggris. Kemudian judulnya di sini kita juga minta mereka menggunakan bahasa Inggris juga dan juga ada bahasa Arabnya gitu. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab misalnya kawan-kawan yang mahasiswa tidak tahu gitu ya. Biasanya kalau saya sebagai pembimbing saya sarankan untuk ke Google Translate, kemudian bahasa Arab dulu dibahasa Arabkan, kemudian setelah itu konsultasi ke dosen bahasa Arab apakah translate-nya benar atau tidak gitu ya. Kemudian di sini status pengajuannya baru dan tidak bisa dirubah-rubah karena memang baru. Baru kemudian dia harus mengisi abstraknya, isinya apa gitu. Kalau sudah kemudian diisi ya, kemudian simpan, maka di sini data proposal itu akan menjadi akan jadi ini ya aktif gitu ya, akan menjadi aktif gitu. Nah, setelah masuk di sini gitu ya, masuk di sini nanti kan masuk ke Kaprodi gitu. Nah, Kaprodi nanti akan melihat apakah proposalnya disetujui atau tidak gitu. Judulnya dulu ya, judulnya dulu, abstraknya, kemudian abstraknya kalau memang Bapak Ibu Kaprodi menyetujui, maka kemudian dari baru ini akan diganti menjadi aktif. Nah, nanti saya tunjukkan caranya bagaimana. Nah, kemudian setelah proposal, misalnya sudah oke, kemudian sampai upload, kemudian diuji, ya, diuji. Nah, untuk nilai ujian, saat sekarang ini proposal kan tidak ada nilai ujiannya, jadi nilai ujian di sini kita abaikan nantinya. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah proposal, kemudian setelah itu oke, sudah disetujui, ujian proposal sudah dilakukan dan anaknya boleh meneruskan, maka anak tersebut akan melakukan daftar tugas akhir. Nah, di sini skripsi, kemudian daftar tugas akhir, di sini misalnya tambah gitu ya. Nah, ini dia akan mengisi semuanya di sini ya, mengisi semuanya hampir sama dengan proposal tadi ya, ini tahapnya pengerjaan skripsi, kemudian nanti ada sidang skripsi, revisi, lulus, ujian skripsi. Ya, ini ada. Nah, tapi ini adalah baru untuk pengerjaan skripsinya gitu. Nah, kemudian setelah diisi semua disimpan gitu ya. Kemudian setelah itu di sini detailnya ini ya akan detailnya, tapi bimbingan sampai ke bawah ini belum dihidupkan
karena belum disetujui oleh Bapak Ibu Kaprodi. Nah, saya contohkan misalnya dia sudah aktif, gitu ya. Nah ini ya, Ainaya sudah aktif, misalnya seperti ini, kemudian kita lihat dia, nah ini, karena sudah disetujui ya, jadi diaktifkan oleh Bapak Kaprodi, maka dia aktif, maka di sini semua bimbingan, upload laporan, syarat ujian itu langsung ini aktif semuanya. Nah, setelah aktif di sini baru kemudian bimbingan ya, kita memasukkan bimbingan gitu, langsung kita tambah bimbingannya apa, ini saya kemarin karena kami belum menggunakan ini ya, jadi ini misalnya bimbingan ke-1. Nah ini mahasiswa yang mengisi gitu ya, mahasiswa yang mengisi topik misalnya pengajuan, misalnya pengajuan latar belakang misalnya, kemudian setelah itu mahasiswa mengisi dibahas apa gitu, baru kemudian setelah itu disimpan ya. Ya disimpan, oh ini tanggalnya, misalnya tanggalnya tanggal 7, oke, kemudian misalnya disimpan, oke. Nah ini seperti ini gitu ya. Nah sekarang kita masuk kepada Kaprodi ya ini ya. Misalnya ini bimbingan terus gitu ya. Nah, tadi contohnya misalnya setelah anak ini ya misalnya ini baru ya, tadi masih baru gitu ya. Nah, setelah dia baru kemudian ini saya keluar dulu.